Saya sedang mengatakan siapapun kita, dengan posisi apapun kita, sebenarnya kita ini pada hakikatnya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kaya diuji dengan kekayaannya. Ya. Yang miskin pun juga diuji dengan kemiskinannya. Yang jadi tokoh diuji dengan ketokohannya. Yang jadi rakyat, ya umat juga demikian, diuji dengan keumatannya. Sebagai umat itu bagaimana dituntut harus ta'zim, memuliakan, hormat, taat kepada para pemimpinnya, kepada para tokohnya. Semuanya pada hakikatnya memang kita diuji. Tetapi yang harus kita fahami bahwa ujian kita ini kan ada dua, Bapak Ibu ya. Ujian kita ada dua. Ada ujian yang segmennya itu adalah duniawi. Jadi mungkin kalau ujian duniawi dalam ayat tadi sudah dikatakan sama Allah Ta'ala, basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar menghadapinya. Jadi kalau ujian dunia ini yang memang harus kita kita hadapi dengan rasa sabar yang besar memang. Walaupun sabar itu juga enggak mudah ya. Mudah diucap tapi nanya-tanya dipraktekkan juga kadang kala nggih kula dhewe ya ngamukan ya. Sulit banget. Nggih. Tetapi kalau pada akhirnya ujian itu adalah ujian yang masuk kepada ranah agama kita, ya kita nggak boleh sabar. Artinya nggak boleh sabar ya nggak boleh pasrah begitu saja, ya kita harus segera menyikapinya karena musibah agama ini adalah musibah yang paling berat. Yang itu kadang kalau sudah disinggung tadi, dengan ujian agama itu pada akhirnya kita akan merasa lemah ketika harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin besar ujian dalam agama kita ini, pada akhirnya kita akan semakin lemah di dalam menjalankan aktivitas keberagamaan kula panjenengan. Tetapi ketika kula panjenengan berusaha menepis sedikit demi sedikit, menghilangkan sedikit demi sedikit ujian agama kita, ya tentu di sana ada berbagai macam media, ya ada sekian banyak cara, dari mulai kita bertaubat, kita perbanyak istighfar, kita hadir di majelis seperti ini dan seterusnya. Termasuk tidak kalah pentingnya adalah kumpul bersama dengan orang-orang yang baik, komunitas yang baik dan seterusnya. Itu semuanya akhirnya akan bisa menjadikan kula panjenengan ibarat baterai yang sudah lemah akan dicas kembali pada akhirnya. Ngaten. Ya, jadi ya tinggal kita pada akhirnya, nggih. Yang pasti di dunia ini memang tidak ada yang tidak diuji. Dan ketahuilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah mengatakan kepada kula panjenengan Bapak Ibu ketika Nabi ditanya, ayun nas asyaddul bala ya Rasulullah, ya Rasul, manusia ini yang paling berat ujiannya itu siapa? Kira-kira monggo jenengan sinten? Sing ra duwe duit, belum tentu ternyata. Yang enggak punya pangkat, belum tentu. Nabi mengatakan ketika ditanya yang paling berat ujiannya siapa? Al-Anbiya, para nabi. Para nabi itu paling berat ujiannya. Fal amsal, fal amsal. Kemudian yang semisalnya para nabi, ya sekarang nggak ada nabi, tetapi orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para nabi itu banyak sekarang. Siapa? Ya para ulama dan penjenengan-penjenengan yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkahnya para nabi, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, jenengan harus siap dengan ujian. Jangan mimpi penjenengan tidak akan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Pasti kita akan diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang ini tempatnya ujian.